Selamat datang di Kia Kia Surabaya. Di sini kita akan disambut sebuah gapura yang berdiri megah. Gapura merah yang mempunyai dekorasi atap berupa dua naga emas, tulisan Kia Kia yang membentang, dan dua patung singa seperti mengajak Anda untuk masuk ke dimensi lain. Sebuah kawasan pecinan di Surabaya yang kaya akan sejarah dan budaya Tionghoa ini merupakan salah satu kawasan budaya Tionghoa tertua di Indonesia dan sudah ada sejak abad ke-15. Pecinan Kia Kia ini bertempat di Jalan Kembang Jepun, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, Anda akan dibawa seakan-akan keluar dari kota Surabaya, di mana pemandangan yang berbeda dan tidak akan pernah Anda temui di bagian kota Surabaya manapun. Kia Kia mempunyai beragam lokasi untuk dikunjungi. Yang pertama adalah Gedung Eskomto, yang kini berubah menjadi Bank Mandiri Cabang Kembang Jepun. Di Jalan Kembang Jepun nomor 180 Surabaya, berdiri kokoh Gedung Bank berlantai 2, yang dulu bernama Nederland Indische Eskomto Maatschappij atau NIEM. Bank ini didirikan di Batavia pada tahun 1857 oleh pengusaha Belanda Paulus Tiedemann Jr. dan Carl Friedrich Wilhelm Wigger van Kersen. Alasan pendiriannya adalah sebagai respon atas berkembangnya sektor ekonomi karena pembukaan perkebunan swasta di Hindia Belanda, terutama setelah berlakunya sistem tanam paksa Kalterstil dan berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Kia Kia sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis yang tetap eksis hingga saat ini. Disinilah pusat perdagangan Surabaya diselenggarakan, sebuah distrik yang merupakan sisi lain dari eloknya kota Surabaya. Tak heran, sepanjang kawasan Kembang Jepun dulu merupakan gudang-gudang yang menjadi jujukan perdagangan. Aktivitas bongkar muat terjadi setiap harinya, mengingat lokasinya tak jauh dengan dermaga Pabean yang dulunya tempat menurunkan barang. Di pagi hari, bunyi pintu-pintu pertokohan bersahutan, seakan menjadi sambutan hangat dari para pedagang kendaraan yang berlalu lalang, menjadi penanda bahwa kegiatan di hari ini sudah siap untuk dilaksanakan. Tak seperti tempat-tempat lain di Surabaya, Anda masih dapat melihat beca berlalu lalang di jalanan ini. Kendaraan lawas beroda 3 ini masih eksis dan hidup di tengah-tengah dominasi kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah Pasar Bong. Sesuai namanya, Pasar Bong adalah pasar legendaris yang dimana dulunya merupakan bekas makam Cina. Bong dapat diartikan sebagai deretan makam-makam Cina dengan bangunan khas seperti tembok tinggi-tinggi dari batuan yang lazim. Tapi kemudian makam tua yang ada di Pasar Bong telah berubah menjadi pertokohan dan pemukiman warga. Namun ada pemandangan yang bertolak belakang dengan namanya. Walaupun nama pasar ini diangkat dari bahasa Tionghoa, pasar ini menjadi pusat oleh-oleh untuk ibadah haji dan umroh, di mana diperuntukkan dan biasanya didatangi oleh pengunjung yang beragama Islam. Ada juga sebuah tempat unik yang bernama Perkumpulan Hui Tiao Ka, para perantau Hakka yang merupakan salah satu suku masyarakat Tionghoa yang datang ke Surabaya ini memerlukan sebuah wadah guna mempererat hubungan persaudaraan antar perantau. Bergotong royong meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan perdagangan dan perindustrian, di mana mereka berada. Demikianlah Perkumpulan Hakka pun berdiri pada tahun 1820 dan diberi nama Hui Tiao Ka. Anda juga bisa mengunjungi bermacam tempat bersejarah yang menarik seperti Kelenteng Hok Tikian dan Kelenteng Hok An Kiong. Anda dapat berhenti sejenak di Jalan Coklat yang teduh dan bersuah foto di mural Kia Kia. Lalu ada juga Jalan Karet dan Jalan Gula. Bak Mutiara dalam Kerang, jalanan ini merupakan sebuah jalan yang menjadi pusat peninggalan sejarah yang wajib untuk dikunjungi. Jalan Karet dan Jalan Gula identik dengan barisan rumah-rumah lawas. Tak jarang di sini digunakan oleh masyarakat sebagai lokasi berfoto, baik swafoto hingga foto prewedding. Di sini juga terdapat 3 rumah abu keluarga terkenal, antara lain keluarga Choa, keluarga Ti,
dan keluarga Han. Rumah Abu keluarga Chua merupakan rumah Cho Kwise, leluhur keluarga Cho yang pertama kali mendarat di Surabaya pada tahun 1753 dan memulai usaha kecilnya sebagai pedagang beras, yang kemudian ditinggali oleh keturunan keluarga Chua dan menjadi rumah persembahyangan untuk menghormati leluhur mereka sejak tahun 1883. Rumah Abu keluarga Ti didirikan pada tahun 1884 atas inisiatif anak-anak Ti Guanjing pada tahun 1795 hingga 1851 yang dipersembahkan kepada sang ayah Ti Singko alias Lam Sin yang menjabat sebagai Kapitan Tionghoa pada tahun 1826 hingga 1835 dan Mayor Tionghoa pada tahun 1835 hingga 1838 di Surabaya. Rumah Abu keluarga Han dikenal sebagai tuan tanah di Jawa Timur. Han Jampit menjadi tuan tanah di Besuki dan Panarukan. Ia berhasil memimpin wilayah tersebut dari daerah miskin menjadi daerah makmur. Ketika Han Tiko Baba Tumanggung gagal memakmurkan Probolinggo sehingga malah tewas saat terjadi pemberontakan di sana pada tahun 1813. Kejadian itu pun membuat keluarga Han mengundurkan diri sebagai bupati wilayah dan fokus pada bisnis, yaitu bisnis beras, tebu, nila, jagung, dan kelapa. Nikmati suasana khas Tionghoa yang autentik dengan kiat-kiat Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi kawasan ini saat Anda berada di kota Surabaya.